Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again with your English teacher, KD33, about label drug and food or label obat dan makanan. This example of label of the drug. This is the example of label of food product. Thank you. This is the explanations of the label tag. Label tag is a tag which provides complete information regarding product. It comprises its ingredient, usage, and caution in use. The purpose of label is to give short description about the product or to give detailed information about certain product. The social function of label tag is to identify and differentiate from others. A label usually uses imperative sentences, which are in a form positive and negative and declarative. Example of positive sentence: drink it twice a day. Negative, example of negative sentence: do not exceed recommended dose. Example of declarative sentence: if a new symptom occur, consult to the doctor. It is not used for the pregnant. Dalam bahasa Indonesia, label adalah tag yang menyediakan informasi yang lengkap tentang produk. Label tersebut mencakup tentang bahan-bahan, di sini tentang bahan-bahan, kemudian penggunaannya, dan juga perhatian dalam penggunaan atau peringatan dalam penggunaannya. Tujuan dari teks label di sini tujuannya adalah memberikan serangkaian penjelasan yang ringkas atau pendek tentang produk atau memberikan informasi yang detail atau informasi yang rinci tentang produk tertentu. Fungsi sosial atau social functionnya dari label tag tersebut adalah mengidentifikasikan atau membedakan dari produk-produk yang lain, karena tujuan labeling adalah identify atau membedakan. A label usually uses, tag label biasanya menggunakan kalimat perintah atau kalimat-kalimat perintah, contoh di sini dalam bentuk positif maupun negatif. Kalau dalam bentuk positif juga disebut juga perintah tanpa subjek, contohnya drink it twice a day. Dalam bentuk negatif disebut juga larangan. Di sini contohnya adalah do not exceed recommended dose. Kemudian untuk kalimat deklaratif atau seperti kalimat statement atau pernyataan atau kalimat bentuk berita dalam bahasa Indonesia seperti ini. Jika muncul atau jika tanda-tanda muncul atau terjadi, konsultasikan kepada dokter. Obat tersebut atau produk ini tidak digunakan untuk orang-orang yang hamil. Of drug label, drug fact. Example: active ingredient is about ingredient. And then purpose. This purpose is pain relievers or reliever fever or fever reducer. Uses, this is uses in Indonesian language penggunaannya. Temporary reliefs or minor aches. This is and pains due to common cold, flu, headache, sore throat, toothache. That is temporary reducer fever. Warning, in uses in English language itu penggunaan atau perhatian dalam penggunaan. Sore throat warning. If sore throat is severe, jika radang pada tenggorokan di sininya,
persist for more than 2 days, terjadi lebih dari 2 hari, disertai atau diikuti dengan demam, sakit kepala. Nah, ini bisa dikonsultasikan kepada dokter segera. Nah, ini adalah contoh dari label obat semua di sini. Ya, kalimat-kalimat di sini, contohnya keep out of the reach of children, ini adalah kalimat imperatif atau kalimat perintah. Nah, ini larangan-larangannya atau dan aturan-aturannya penggunaannya. Larangan dan aturan ada di sini. Ini contoh dari label obat. Cipalas mereknya di sini ya. Nah, oke. Cukup jelas kiranya, bisa dibaca, bisa dipelajari di sini ya. Example of food label here. This is a brand mark, Lay's Classic. This example, the brand marks, and then nutrition fact. This is nutrition facts. Calories, and then the content, dalam bahasa Indonesia adalah kandungannya, total fat, jadi total fat, dan cholesterol, sodium, and others. I think this enough, clear enough for you to learn about nutrition fact of Lay's or Classic, atau cukup jelas adalah contoh dari label makanan yang cukup jelas kandungannya di sini. Ini misalnya contoh fat 16 ya persen kandungannya, artinya bukan kandungan itu 16%. Jadi kalau kita 100% fatnya di situ, kita makan 16% udah terpenuhi 16% dari total lemak yang kita perlukan atau tubuh kita perlukan. Kemudian 7% dari sodium. Berarti dengan makan satu bungkus ini, kita udah memenuhi 7% sodium yang diperlukan oleh tubuh kita. Type of synthesis uses, two of types of synthesis used in a label tag. Type of synthesis used, number, and then this is kinds of sentence, jenis kalimat. There are imperative, declarative, and interrogative. And then with order, susunan kalimat, and then spelling, and then punctuation atau tanda baca, and then word synonym. Jadi tugas siswa hanya memberikan checklist apabila tipe imperatifnya ada, susunannya benar, kemudian spellingnya benar, tinggal dikasih checklist, dan tanda bacanya benar dikasih checklist, ada sinonimnya dikasih checklist. Kemudian deklaratif, misalnya ada sama dikasih checklist, kalau spellingnya salah kamu tanda silang, kalau benar tanda checklist, kemudian kalau ada sinonim checklist, kalau nggak ada berarti tanda silang contohnya. Kemudian kalimat tanya, misalnya ada kalimat tanya, kamu tanda checklist, kalau di spellingnya benar checklist, kalau spellingnya salah tanda silang. Apabila punctuation-nya benar tanda checklist, kalau salah ya tanda silang, kemudian sinonim ada tanda silang. Cukup begitu aja tugasnya. Sequence of the text content. Ini adalah susunan atau urut-urutan dari isi teks tersebut. This is a brand of drug. Ini adalah mereknya, and then name. If there is, you just give a checklist. And then name of drug, checklist again. And then description, for example, this statement, jadi kalimat atau pernyataannya. Cipalas itu fungsinya apa? Misalnya kandungannya acetaminophen di sini, acetaminophen, and then sebagai pain reliever, penghilang pegal. Bisa juga fever reducer, menghilangkan demam dan sebagainya, misalnya ada. Kemudian kontennya apa di sininya? Kontennya ada isinya kandungan, penggunaannya di situ disebut kalimat penggunaannya ada. Bisa sebutin kontennya apa, penggunaannya apa. Kemudian cara menggunakannya, misalnya ada di situnya directionnya ada dalam penggunaan dosis, kamu tulis di sini apa. Kemudian
direction in store. Misalnya ada di situ keep in a cool place, and then jauhkan dari jangkauan anak. Di sini tempatkan tempat yang sejuk, jauhkan dari jangkauan anak. Kemudian expiration date atau tanggal kadaluarsa ada di sini apa, jangan digunakan sampai tanggal berapa. Inilah adalah tugas sedikit, ada tugas ringan untuk siswa untuk menganalisa tag tadi, makanan atau obat. Nah, sekian pertemuan kali ini dalam pelajaran label, satu tag label ataupun label obat dan makanan. Sampai jumpa kembali in the same channel. See you next time. Bye bye.